Nah, masalah kapan kita potong panjang dan kapan kita potong pendek atau kapan kita potong di tengah itu melihat keadaan di tempat masing-masing. Jadi kalau di Thailand kita mengambil itu biasanya kita memotong di akhir musim hujan, buah diambil awal musim kering. Ya, jadi kalau di akhir musim hujan berarti kan harus potong panjang ya. Dalam arti kata ya tidak melebihi dari 7 mata tunas atau tunas mana yang paling potensial. Itu mungkin lebih tepat ya seperti itu. Itu kan ada 4 ya kalau sebenarnya bisa di pengurangan penyiraman. Nah itu makanya ada puasa air, terus kita potes pucuknya biar dia tidak tumbuh. Terus dikasih pupuk 0,5234 itu bisa. Terus ranting itu dirundukkan ke bawah biar dia tidak tumbuh. Ada 4 cara. Dia menanya, kamu orang Indonesia, mengapa kamu bekerja jauh sekali sampai ke Thailand? Dibilang seperti itu. Jadi saya bilang saya tidak bekerja, saya bekerja di kebun saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Badaria dan rekan-rekan penggiat anggur semuanya. Ini ada Bang Roni dari Kapas Subang, ya, Bang Tanu dari Antah Berantah Garden Bekasi, Bang Ipul itu dari Taman Langit Garden Bekasi, Mas Agus dari Ketua DPD Aspai Bekasi, terus kemudian Bang Aris dari Pemuda Nganggur Tangerang. Nah, ada Bang Dedi, Mbak Datul dari Konganggur di belakang. Nah ini melanjutkan sesi yang pertama tadi pagi sampai siang. Nah ini sesi yang kedua. Kita akan membahas, ya, bagi rekan-rekan yang belum mengikuti nanti bisa diikuti yang fase pertama tadi atau yang tahap pertama. Ini tahap kedua. Kita nanti akan membahas bersama-sama dengan Ibu Badaria, seorang ahli tentang budidaya anggur di Thailand dan juga sebagai owner kebun anggur yang bernama Indothai Vineyard yang berada di Provinsi Lampang, Tangerang Selatan. Thailand. Saya ralat. Ya. Jadi Bu Badara ini pemilik dari Indothai Vineyard Provinsi Lampang, Thailand. Ya, mohon maaf Bu Badaria, karena ini kita dengan Tangerang Selatan ini. Ini di Konganggur ya. Konganggur Bintaro posisinya di kota Tangerang Selatan. Baik, tadi kita akan bahas mengenai proses penataan percabangan atau pembentukan percabangan. Tadi ada yang belum paham dan beberapa pertanyaan masuk juga demikian. Termasuk adalah bagaimana kaitannya dengan ukuran greenhouse ya Bu ya. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Badaria. Kemudian yang berikutnya yang kedua, nanti kita bahas setelah berhasil panen, ya, pasca panen anggur ini harus diapain sampai dengan pembuahan berikutnya. Itu akan dibahas tuntas oleh Bu Badaria dan teman-teman semua, nanti kita bisa diskusikan bersama. Nah, terakhir nanti karena tadi Bu Badaria sudah menyampaikan tahapan untuk budidaya anggur itu ada 5. Satu, bagaimana kita bisa menanam anggur dan hidup. Yang kedua, bisa tumbuh subur. Yang ketiga, bisa berbuah dan buahnya bisa kita makan, artinya bisa dipanen. Kalau hanya membuahkan tapi hasilnya nggak panen berarti kurang berhasil. Nah, kita ini di Indonesia khususnya semestinya sudah masuk di tahap fase keempat dan kelima, yaitu sudah kita bicara produktivitas, kualitas, kontinuitas, dan efisiensi, ya Bu ya. Artinya efisiensi dalam biaya produksi. Nah, yang keempat adalah cuan. Nah, untuk bisa menghasilkan cuan ini kita perlu strategi marketingnya. Nanti kita harapkan nanti kita bisa berkolaborasi antara Bu Badaria dengan Mas Aris Munandar sebagai YouTuber dan pemilik farm kebun anggur yang bernama Pemuda Nganggur. Nah, nanti
peranan medsos di dalam dunia pengangguran untuk strategi marketing itu sejauh mana diperlukan. Artinya kita sebagai penggiat anggur jangan terlalu gaptek lah kan gitu ya Bang Aris ya, untuk mendapatkan cuan tahap kelima tadi. Kurang lebih itu yang bisa kita bahas Ibu ya sore ini. Mudah-mudahan fase yang kedua atau tahap kedua ini bisa melengkapi penjelasan di tahap pertama tadi pagi. Demikian kita mulai langsung dari Ibu Badaria. Nanti teman-teman bisa dipertajam ya pertanyaannya dan seterusnya. Terima kasih, silakan Bu. Terima kasih Bapak Heri untuk waktunya. Jadi untuk Mas Hari selamat datang, walaupun mungkin sesi pertama tadi pagi sudah selesai, itu mungkin bisa di-copy dari sini. Nah, ini kita melanjutkan. Ada pertanyaan yang belum terjawab tadi ya, masalah setelah panen apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau kami di Thailand itu biasanya kami akan memberikan kompos. Jadi untuk menambahkan N yang hilang di dalam tanah itu dan menguraikan P dan K yang tersisa. Jadi kompos itu diberikan kalau kita di sana biasanya itu kotoran hewan yang sudah dikeringkan. Karena memang luasan tanah untuk satu pohon itu 3 kali 6 itu berarti 18 meter persegi satu pohon. Kita memberikan 2 karung pohe kering, terus 1 ikat jerami. Nah, seperti itu biasanya. Bisa juga ditambahkan yang lain ya. Jadi biasanya kita menambahkan jerami dulu, baru pohe kering. Karena kalau pohe dulu baru jerami itu kan tidak ada ruang udara untuk bakteria itu hidup. Jadi seperti itu kira-kira. Tapi teman-teman yang lain kan bisa memberikan kompos yang sudah jadi. Tidak perlu sebanyak itu ya, tergantung dengan situasi di tempat masing-masing kan seperti itu. Nah, ini setelah kira-kira 2 minggu biasanya setelah itu baru kita akan memberikan pupuk kimia kembali, dan ini tidak akan kembali kepada vegetatif karena pohon itu memang sudah masa generatif ya, jadi dia memang sudah cukup makannya, dalam arti kata dia tidak membutuhkan N lagi untuk pertumbuhan. Jadi makanan yang tersisa itu kita tambahkan lagi. Jadi dengan menambahkan 8-24-24 kalau kita di Thailand ya, pupuk itu bisa 2 atau 3 kali. Kalau memang 8-24-24 itu tidak ada, ini bisa kita ganti dengan yang lain ya. Mendekati itu ya. Ya, yang mendekati. Kalau di sini bisa dipakai 15-15 ditambah ya itu bisa diganti mungkin dengan yang lain. Tapi kemarin itu ada, kalau di sini itu 9-25-25 itu ada. Ya, itu ada. Itu bisa diberikan itu 2 atau 3 kali. Bisa kalau di tempat kami kan itu 10 hari sekali, tapi kalau di sini kalau memang mau seminggu sekali silahkan dengan dosis yang bisa diatur sendiri ya, seperti itu kira-kira disesuaikan dengan keadaan dan tanah. Nah, jadi seperti ini mungkin itu membutuhkan waktu 30 hari kan ya, atau 4 minggu. Ya, 1 bulan. Nah, setelah itu kita akan menghitung ke belakang ya. Sebenarnya ya, kita mau melakukan pruning itu kapan? Itu bisa dihitung mundur. Jadi setelah itu dikasihkan 2 minggu, bukan 2 minggu, 4 minggu, nah kita akan menghitung. Kalau memang kita belum mau pruning, itu mungkin kita bisa menambahkan lagi. Itu bisa. Seperti itu. Biasanya itu ada puasa airnya 2 minggu sebelum melakukan pruning. Nah, mengapa puasa air itu kita lakukan? Karena harus kita pahami, anggur itu kan bukan berasal dari daerah tropis seperti kita ya. Dia itu berasal dari negara 4 musim. Subtropis. Ya, jadi kalau di negara tempat asalnya itu biasanya mereka itu tidurnya itu lama. Iya. Itu 6 bulan. Mengapa di sana itu cuma anggur itu diambil 1 tahun 1 kali?
Karena setelah panen biasanya masuk musim gugur, otomatis daun itu kan tidak akan lagi bekerja. Ya, dia akan rontok. Oktober, November itu rontok, Desember itu sudah tidak ada daun lagi. Dan makanan yang di tanah itu dia akan ada dan tersimpan di sana karena memang daun tidak ada. Jadi tidak ada proses pembakaran makanan ya, karena memang tidak ada daun. Itu kan sudah 3 bulan kan? Tidak ada. Nah terus biasanya Januari sampai Februari mereka mengadakan pruning. Kalau di negara Jepang ya, ini yang kita ini kan di Jepang ya, mereka melakukan pruning. Nah itu juga masih tetap tidur karena memang musim dingin. Selama itu juga 3 bulan ya. Jadi mulai Januari, Februari, Maret. Musim semi itu akan datang kalau 1 April biasanya ya Bapak ya, atau akhir Maret juga bisa. Nah otomatis itu kan mereka tidurnya 6 bulan. Iya, memang lama. Kalau di kita, bagaimana itu mau tidur kalau tidak ada musim dingin? Dan tidak mungkin kita mengambil balok-balok es itu supaya dingin, itu kan tidak mungkin. Iya. Nah, itu bagaimana caranya biar dia tidak tumbuh? Nah, itu kan ada 4 ya. Kalau sebenarnya bisa di pengurangan penyiraman. Nah, itu makanya ada puasa air. Terus kita potes pucuknya biar dia tidak tumbuh. Terus dikasih pupuk 05234 itu bisa. Terus ranting itu dirundukkan ke bawah biar dia tidak tumbuh. Ada 4 cara. Ya, biar dia berhenti dan biar dia tidur ya, katakan seperti itu kira-kira ya. Setelah itu mungkin tergantung tempat dan keadaan tanah. Kalau memang tanahnya basah mungkin lama, bisa 3 minggu, 4 minggu atau juga sampai 6 minggu, kan tergantung. Kalau tanahnya pasir 2 minggu saja sudah kering, mungkin juga bisa terlalu kering kan seperti itu. Nah karena ini makanan memang dia tertidur seperti itu supaya nanti setelah kita melakukan pruning makanan itu tersisa, ya kita memberikan lagi makanan tambahan, katakanlah yang 13-13-21 seperti yang di sini. Ya. 55-25 kalau kita ya. Tidak Bapak, jadi ini ya, jadi kita tambahkan lagi 13-13-21, kalau di sini mungkin 24. Kalau memang itu tidak ada, kita bisa menggunakan 15-15-15 ditambah dengan 0050. Kalau 0050 tidak ada, bisa digunakan 0060. Ya kalau memang 13-13-21-nya tidak ada, itu solusinya ya. Setelah kita memberikan pupuk, karena dia sudah tadi puasa air, nah pupuk ini kan tidak bisa diserap kalau kita tidak memberikan air kan, begitu ya. Nah jadi kita siram sampai jenuh. Setelah biasanya setelah mendapatkan air ya kita itu akan merasa lega ya kalau kita sebagai ya. Nah itu biasanya mata tunas itu akan kelihatan jelas mana yang bawa bunga dan mana yang bawa daun, akan kelihatan nyata sekali. Jadi kalau hari ini kita siram kasih pupuk, ya besok mungkin kita bisa sudah mau pruning. Ya mungkin kalau hari ini besok tidak ada waktu ya mungkin besoknya lagi lusa. Itu bisa daunnya dibuang, ya kita mana mata tunas yang efektif, ya itu yang kita potong. Tapi biasanya tidak lebih dari 7. Iya, biasanya seperti itu. Dan kalau ini setelah pruning, biasanya kita akan melakukan puasa air lagi 2 minggu. Itu kalau di Thailand ya Bapak ya. Ya, biar itu hasilnya efektif. Ya. Jadi setelah bat itu pecah dan membawa bunga nyata 1 atau 2 cm, nah baru kita mulai memberikan air lagi sedikit-sedikit. Ya, dengan menambahkan pupuk 15-15-15. Dengan ya. Itu untuk menambahkan sedikit makanan biar bunga itu bisa berkembang dengan baik. Ya. Dan setelah itu baru kita akan menyiram tapi tidak dengan banyak air ya, sedikit saja. Kalau banyak air ya bisa mungkin teman-teman bisa ya bunga daun bisa kebakaran, terus bunga itu juga bisa rontok. Tapi ini juga harus ada perawatan untuk pestisida dan fungisida ya. Itu tetap harus dispray. Kebanyakan teman-teman di sini itu tidak melakukan. Padahal itu waktu yang paling paling berbahaya seperti itu. Kalau tidak menjaga sekarang ya kedepannya semuanya gurih, biasanya begitu.
Dan teman-teman itu takut melakukannya. Kenapa? Katanya nanti takut daun kebakaran, bunga kebakaran. Padahal kita harus paham daun muda ya. Bunga itu dia itu memang lemah. Jadi kalau kita tidak melakukan perlindungan ya itu tidak mungkin. Kita bisa menyepray dengan dosis yang rendah. Jadi kalau biasa pakai 10 mili, kita kurangi bisa menjadi 3 atau 5 mili. Tapi waktunya double. Ya, jadi kalau seminggu 1 kali dengan dosis yang penuh kemarin, ini harus dilakukan 1 minggu tuh 2 kali, tapi dengan dosis yang rendah. Ya, bisa separuh, bisa seperempat apa. Nah, ini yang teman-teman tidak lakukan di sini. Itu yang saya dengar dari beberapa tempat itu tidak. Mereka takut katanya daun kebakaran, bunga kebakaran. Padahal itu salah sama sekali. Nah, jadi setelah itu menjadi berry set ya. Nah, kembali lagi kepada pupuk yang di sini tadi 2577 lagi. Vegetatif itu dimulai setelah mata tunas itu pecah. Jadi teman-teman tuh tidak bisa memisahkan mana generatif dan vegetatif pada sama sudah berjalan. Ya, pada tahun kedua, katakanlah pada tahun kedua. Jadi vegetatif itu dimulai setelah pruning, bud itu pecah, mengeluarkan daun, nah itulah vegetatif yang dimulai baru. Bukan setelah panen, bukan. Ini kira-kira mungkin Bapak Heri atau Bang Tanu yang bisa, Bang Roni bisa menjelaskan bagaimana itu, mungkin bahasa saya itu teman-teman tidak mengerti ya mungkin. Silakan, coba dijelaskan. Jadi yang biasa pemahaman teman-teman kita itu setelah buah panen kita petik, contoh di Juli awal gitu kan. Mereka akan berpikiran pohon ini harus istirahat karena sudah mengeluarkan buah gitu kan, istirahat 1 bulan biasanya. Dan mereka tidak melakukan apapun biasanya punah. Dulu pemahaman kita, tapi setelah 2 tahun 3 tahun lalu Ibu kesini kan kita sudah paham nih sebenarnya, kita sudah sering sampaikan, tapi mereka masih bingung. Jadi setelah panen itu kita sudah di fase generatif, karena kita selama merawat buah sampai matang kita sudah memberi pupuk generatif. Kenapa ketika kita panen kita kasih vegetatif, itu kan salah. Jadi generatif itu ya diteruskan sampai dia dipangkas kembali untuk pembuahan. Mungkin pemahaman saya selama ini ke situ. Nah, jadi setelah panen itu kita tadi seperti Ibu tambahkan kompos. Setelah 2 minggu kita pupuk generatif lagi tadi pakai 13-13-21 sampai berapa kali. Nah, setelah pangkas itu baru kita masuk fase vegetatif lagi. Setelah si mata tunas itu pecah dan mengeluarkan bunga, setelah biasanya 3-4 daun sudah kelihatan bunga, itu baru kita fase vegetatif lagi yang di tahun kedua. Jadi tidak kembali lagi ke fase vegetatif seperti kita awal tanam, tapi itu vegetatif lanjutan, dan itu hanya sebentar saja, tidak lama, karena kita akan merawat buah kembali. Seperti itu mungkin Bu, pemahaman saya. Nah, hanya 1 kali diberikan pupuk NPK seimbang ketika baru pecah mata bud Bu ya. Ya. Setelah pecah satu kali, baru setelah itu tidak ada pemupukan, hanya perawatan bunga saja. Setelah bunga. Nah, baru setelah kita setelah jadi beri sekacang hijau sudah beri set lah, mekar sempurna, baru kita melakukan pemupukan kembali di tanah. Kemudian kita selanjutnya tetap memberikan pemupukan di daun. Pupuk sesuai yang biasa kita lakukan Bu. Mungkin itu pemahaman saya. Tadi sedikit koreksi, Bang Tanu bilangnya itu dikasih 13-13-21 ya. Sebenarnya 9-25-25. Ya. Ya, waktu ini tadi ada salah sedikit ya, jadi saya koreksi ya. Bukan 13-13-21 tapi 9-25-25. Kenapa? Jadi saya koreksi, tadi dia cuma salah menyebutkan saja. Sebenarnya bukan 13-13-21 tapi 9-25-25. Waktu masa pengisian makanan sebelum pruning. Itu ya, kira-kira mungkin teman-teman bisa pahami apa yang harus kita lakukan
setelah masa panen. Mungkin Bapak Heri bisa menambahkan, silakan. Bang Roni dulu. Ini untuk ini kan banyak yang memang komposisi unsur hara di kita memang ada yang perbedaan ya di Thailand sana Bu ya, seperti tadi 8824 di kita adanya 2525 di sana kan 82424 ya. Terus yang 131321 di kita kan nggak ada, adanya itu berapa? Ada. Ya, ada. Kalau 13 kalau misalnya pakai 12 17 Bu, perbandingannya sama, cuma unsur haranya lebih kecil, tapi perbandingannya sama, bisa ya. Nah, jadi buat teman-teman ketika perbandingannya sama itu bisa digunakan juga gitu, karena memang ini tersedia dan sudah produknya memang sudah jadi. Ini produknya, ya ini produknya produk Pak Tani dan kebetulan saya pakainya ini gitu, makanya saya tanyain biar saya nggak salah langkah gitu Bu. Mungkin itu aja sih Bu. Oke, Danu, Bang Ipul, ada lagi? Ya mungkin ini Bapak Heri bisa menjelaskan dengan perhitungan secara matematika ya, silakan. Baik, rekan-rekan semuanya, jadi kita perlu mendiskusikan apa yang disampaikan Bu Badaria, SOP yang ada di Thailand, khususnya yang dipergunakan oleh Indothai Vineyard di Thailand. Ini kan prinsipnya ada pengertian vegetatif itu dua kali, ya dua hal, bukan dua kali ya, dua masa yang berbeda. Vegetatif dalam pengertian pada waktu kita proses mulai menanam, Ibu ya, sampai dengan kita mulai pembuahan pertama. Begitu setelah selesai pembuahan pertama, panen selesai, kita proses lagi pembuahan kedua. Nah, pada proses itu ada yang penerapannya adalah pupuk seimbang, NPK seimbang ya. Nah, itu kita sebut masa vegetatif pada waktu pembuahan. Nah, kemudian yang kedua, saya mencoba menerjemahkan, Bang Tanu, nah ini bisa disut ya. Ini kesimpulan dari SOP yang ada di ini ya, ini bisa di-shot barangkali ya. Bu Badara bisa dikoreksi ya. Ini yang saya sampaikan tadi, ini masa vegetatif mulai menanam di sini. Di sini generatif pembuahan pertama. Nah, begini ya. Nah, setelah Jadi saya ulangi, ini kita menanam benih atau bibit pohon anggur dari sini. Ini kita sebut masa vegetatif. Termasuk penataan percabangan ada di sini semua ya. Nah, setelah itu selesai semuanya, persiapan untuk pembuahan masuk di sini. Nah, ini kita sebut generatif. Nah, tapi di tengah dalam proses generatif ini ada proses pasca pruning, kemudian mulai tumbuh tunas ya. Nah, ini ada masa vegetatif. Artinya pupuknya kita berikan pupuk vegetatif, ya, pupuk seimbang, NPK seimbang di sini. Ini yang kita sebut vegetatif, pengertian vegetatif pada fase generatif. Jadi di tengah-tengah generatif itu ada fase vegetatif untuk membantu mengisi nutrisi pada beri yang akan terbentuk nantinya. Jadi setelah pruning ada proses ya, itu ada setelah pecah tunas, kemudian tunas sudah tumbuh, mulai keluar baby ya, brokoli ya, mau keluar ya. Nah, itu baru kita kasih 1 kali atau 2 kali aplikasi. Kurang lebih itu. Nah, kemudian kalau kita ini ya, ini kalau teman-teman teman-teman sulit atau mungkin pemahamannya atau pengertiannya agak sulit pengertian ini, saya mencoba dengan seizin Bu Badaria dan teman-teman nanti kita diskusikan ya. Kalau memang perlu diuji nanti kita uji bareng-bareng, sehingga nanti intinya adalah bagaimana kita bisa menerapkan SOP yang sudah berlangsung di Thailand, khususnya di Indothai Vineyard ya Bu ya. Ini kita bisa aplikasikan sesuai dengan kondisi dan situasi
iklim yang ada di Indonesia. Nah, saya mencoba untuk menerjemahkan nanti kira-kira aplikasinya seperti apa sih, pembagian waktunya dan sebagainya. Nah, ini saya mohon izin Bu Badaria dan teman-teman semuanya, biar kita membuat pemahaman. Jadi sekali lagi kita kembali pada konsep bahwa kita ini skala kebun, ya. Jadi kita tidak soal hobi, tidak ini ya, skala kebun dengan asumsi 1 tahun itu bisa 2 kali panen. Artinya 1 tahun ya itu plus minus ada 2 minggu. Greenhouse kebun. Dibagi 2 karena 1 tahun adalah 2 periode. Ini kami tanam. 2 periode tanam, maka 1 periode tanam ya 1 periode pembuahan. Ini masuk tahun periode pembuahan itu lamanya ada 26 minggu. Ini kita nggak bicara dari tanam ya, jadi dari saat pembuahan. Jadi ini misalnya tadi kan gambarnya kan begini, ini kan. Di sini kan kita mulai tanam pertama sampai sampai masa persiapan pembuahan pertama. Ini namanya vegetatif. Kita ngitungnya dari sini, ya dari sini ini 1 periode pembuahan. Nah 1 tahun berarti ada 2 kali periode pembuahan. Selama dari sini ke sini, ini kurang lebih memakan waktu 2 minggu. 26 minggu. Ya, karena 1 tahun 52 minggu, kita bagi 2, 26 minggu. Clear ya? Nah, kalau kita berorientasi pada agro wisata petik buah, ya, maka kita orientasinya kapan kira-kira waktu yang tepat untuk bisa dijual di pasar atau pasar menyerap. Nah, dan kita kombinasikan dengan kondisi alam yang ada di Indonesia. Nah, kalau gitu kita tetapkan periode panen pertama itu sekitar bulan Juni, Juli. Tepatnya ini minggu ketiga, keempat bulan Juni atau minggu pertama, minggu kedua bulan Juli. Ini, ya, ini minggu ya, minggu. Nah, artinya ini adalah masa liburan anak-anak sekolah, sekaligus musim panas. Artinya ini bisa menjadi panen raya. Artinya pada periode ini musim panas kita semestinya dapat mengoptimalkan produktivitasnya itu optimum. Jadi bisa 100% dari yang kita rencanakan. Ya, ini kita mencoba untuk menerjemahkan dari SOP yang ada. Kemudian yang kedua, periode yang kedua adalah panen yang kedua, itu adalah Desember dan ini Desember dan Januari. Sama itu di minggu ketiga keempat atau ke 1 dan kedua Januari. Ini periode panen kita. Periode panen kita. Ini menerjemahkan ini tadi ya. Jadi nanti ini vegetatif, proses pembuahan. Nah, begitu pembuahan selesai, nah itu fasenya nanti kan kita persiapan untuk pembuahan berikutnya. Ya. Nah, kita sudah mulai. Jadi tadi kan kita di awal di tahap pertama tadi kita jelaskan kita harus paham konsep bisnisnya yang akan kita kembangkan di dalam budidaya anggur ini. Tadi kita terjemahkan adalah konsepnya agrowisata petik buah. Nah, konsepnya pada saat liburan itu diharapkan kita bisa memanen. Gitu ya Bu Badaria ya dan Bapak Ibu semuanya. Nah, panennya yang pertama kebetulan pada musim panas itu adalah Juni dan Juli.
kita harapkan minggu ketiga ke minggu keempat Juni atau minggu 1 ke 2. Periodenya ini. Tinggal nanti kita tarik ke belakang. Nah, liburan kedua atau panen kedua itu periodenya itu ada Desember di minggu ketiga keempat atau Januari minggu 1 minggu 2. Kebetulan ini musim penghujan. Jadi nanti rekan-rekan semuanya kita harapkan pada musim panas ini bisa produksinya atau produktivitasnya ini bisa optimal 100% dari yang kita rencanakan. Tapi pada musim hujan ya ini produktivitasnya mengalami penurunan. Kita anggap nanti 50%. Seandainya nanti bisa 60-70% dari pada saat musim panas itu rezeki kita ya. Nah, rumusnya bagaimana setelah kita panen untuk periode panen berikutnya itu adalah 2, 6, 2, 16. Artinya satu periode panen itu 26 minggu. Jadi begitu kita panen, misalnya katakanlah tanggal 1 Juli kita, ini kan di sini ya, 1 minggu kedua minggu kedua Juli. Berarti di sini nanti minggu ketiga keempat Juli itu adalah setelah pasca panen kan ini ya, anggap aja ini. Tanggal 2 ini ya, tanggal 2 minggu pertama ini adalah yang kita lakukan memberikan pupuk kompos termasuk kohe dan sebagainya. Tujuannya ada 2. 1, karena pada saat selesai pembuahan itu nutrisinya kan habis, terkurangi cukup banyak, terutama N-nya. Maka kita kasih kompos termasuk ada kohenya dan sebagainya di sini agar N-nya bisa tambah. Di samping itu ada organisme yang bisa mengurai residu dari K dan P. Residu dari K dan P ini diperlukan karena nanti untuk agar akar itu bisa berfungsi maksimal untuk penyerapan nutrisi yang ada. Nah, itu kurang lebih ya kita istirahatkan lah ya ini dengan kita kasih mungkin tanahnya kita, kalau bahasanya Ibu Badara di rotari, kalau di sini digaruk ditangir kalau bahasa Jawanya, dikemburkan ya, baru kita kasih kompos, kohe dan sebagainya. Nah, setelah itu baru kita kasih pupuk generatif. Nah, di dalam ini sekitar kalau kita mingguan, kalau di Bu Badara di Thailand kan 10/10 harian, dan sini mingguan. Kurang lebih sekitar 4-6 kali aplikasi atau 4-6 minggu. Terus kemudian 2 minggu berikutnya adalah untuk masa pruning, puasa air, stres air di sini. Ini nanti fleksibel, ada nanti daerah-daerah yang memang cukup 2 minggu, ada bahkan mungkin bisa 3 minggu, ini fleksibel. Demikian juga di sini bisa cukup 4 atau 5 kali aplikasi pupuk generatifnya. Nah, atau nanti bisa sampai 6 kali. Nah, di sini ini waktunya juga fleksibel. Tapi rumusan kita ini 2-6-2, prinsipnya itu. Jadi setelah kita habis panen, kita istirahatkan dengan kita kasih kompos ya, dengan harapan N-nya bertambah, kemudian bisa mengurai residu dari P dan K ya. Di sini kita kasih pupuk generatif. Nah, di sini kita beri waktu untuk stres air, ini bisa 2 atau 3 minggu, ini bisa 5-6 minggu. Jadi kita fleksibel. Nah, ini adalah masalah pembuahan. Setelah pruning, nah di sini ada proses pertumbuhan tunas baru, menghasilkan buah, termasuk nanti ada penyerbukan bunga dan seterusnya sampai dengan masa panen. Nah, nanti berikutnya berjalan seperti itu, kurang lebih itu. Jadi nanti siklusnya itu dalam 1 tahun kan 2 kali panen, berarti 1 kali panen 1 siklus. Nah, siklusnya itu pembagian waktunya seperti ini. Kalau kita terjemahkan dari SOP yang ada, panen berikutnya adalah ini, ya. Dan kenapa Juni-Juli? Pertama, sesuai dengan iklim yang ada di Indonesia yang normatifnya, Juni dan Juli ini adalah puncak musim panas. Dan diharapkan kalau panen di sini bisa menghasilkan yang optimal. Nah, yang kedua, 6 bulan berikutnya itu di musim penghujan, Desember. Tapi di sini juga liburan. Jadi di sini liburan,
kita harapkan para petani anggur ini pas liburan itulah masa produksinya berlangsung dan masa panennya, sehingga siklusnya itu sudah bisa kita rencanakan, kita konsepkan dari awal sebelum kita membuat kebun anggur, sehingga konsep-konsep berikutnya ini bisa dikembangkan secara sistematis ya, dan dengan harapan kita bisa menghasilkan buah anggur yang produktivitasnya tinggi, kualitasnya juga bagus, dan secara kontinuitasnya juga terjaga. Kurang lebihnya itu dari penjelasan. Mungkin mohon maaf Bu Badariah ini kalau ada kekurangan dari penjelasan saya, tapi ini adalah untuk menerjemahkan bagaimana nanti aplikasinya pada saat kita mau mengimplementasikan sesuai dengan iklim dan situasi yang ada di Indonesia. Demikian Bu, ada tambahan Bu? Silakan. Terima kasih banyak ya Bapak Heri, mungkin ini lebih ringkas dan teman-teman mungkin bisa lebih jelas penerimaannya. Jadi kalau di kami itu 2 atau 3 kali pemberian pupuk L9 25 itu, jadi kalau di sini itu bisa sampai 6 kali, itu bisa, tapi dengan dosis yang sama. Seperti di kami kan 3 kali, itu misalnya dosisnya 100 atau 200 gram, itu kan 3 kali berarti 600 gram ya. Nah kalau ini 6 kali, berarti kan setiap kali itu ya dibagi 6 ya, itu berarti 100 gram, itu bisa. Nah itu mungkin jangan diterjemahkan setiap kalinya 200 dikali 6, jadi itu double ya, itu bukan. Ya, karena di Thailand kan periode pemberian pupuknya 10 hari sekali, ya. Di Indonesia rata-rata seminggu sekali. Ya, jadi kira-kira seperti ya, itu ya teman-temannya mungkin bisa disesuaikan dengan keadaan yang ada di sini. Bisa lebih bijaksana. Ya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, silakan Bang Tanu. Boleh, silakan lanjut. Baik Ibu, sebelumnya mungkin hampir pertanyaan saya ini sudah dijelaskan, tapi biar lebih jelas lagi saya tanyakan mengenai stres air atau puasa air ya. Kalau dari tadi bilang sebenarnya karena memang tanaman anggur ini bukan tanaman dari negara Indonesia, dari negara produsen, jadi di sana itu ada fase dormansi ya, atau musim gugur selama 6 bulan. Nah tadi Ibu bilang ada 4 cara sebenarnya untuk melakukan stres air ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, berarti stres air ini sifatnya tidak wajib ya Bu ya? Wajib. Wajib, stres air wajib. Berarti yang ingin saya tanyakan kan yang tadi Ibu bilang, yang pertama stres air atau dihentikannya penyiraman ya. Yang kedua hentikan pertumbuhan atau pucuk-pucuknya. Yang ketiga dengan pemberian pupuk. Yang keempat apa ya, saya agak sedikit lupa tadi. Dirindukan. Nah, apakah kita boleh memakai salah satu cara itu atau semuanya digabungkan atau dikombinasikan, begitu Bu, kurang lebihnya? Sebelumnya saya minta maaf ya, sebenarnya stres air itu wajib. Ya, wajib ya. Jadi karena kalau pembuahan serentak Ibu ya. Jadi karena tadi seperti yang kita sudah jelaskan, ya anggur itu bukan berasal dari daerah tropis karena dia berasal dari negara subtropis ya. Jadi seperti itu. Kalau di negara asalnya itu bisa sampai 6 bulan dia tidur. Kalau di tempat kita kan tidak ada waktu tidur. Jadi bagaimana caranya supaya dia bisa ditidurkan ya. Ya istirahat, katakan seperti itu. Nah makanya itu stres air itu wajib. Nah tadi masalah 4 itu sebenarnya saya sedikit salah. Jadi cara memberhentikan pertumbuhan itu mungkin lebih tepat ya. Ya. Saya minta maaf. Nah cara memberhentikan pertumbuhannya itu ada 4 cara. Yang pertama ini dalam masa generatif ya, bukan vegetatif ya. Ya, jadi dalam masa pengumpulan makanan, biar bagaimana caranya biar dia tidak terus pergi begitu ya. Nah itu tadi dengan dengan memotes pucuk ya, itu bisa, dengan mengurangi penyiraman itu bisa, dengan memberikan pupuk
0,5234 yang dimana P dan K-nya tinggi itu biasanya pertumbuhan itu sebenarnya akan berhenti secara perlahan ya. Terus yang keempat itu dengan menundukkan cabang ke bawah, jadi tidak ke atas. Kalau ke bawah kan dia tidak akan mendapat sinar matahari secara langsung. Jadi seperti itu kira-kira ya. Di pertumbuhan terhenti ya. Iya, iya, iya. 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 Jadi puasa air itu kita lakukan sebelum pruning, jadi seperti itu ya. Ya silahkan. Yang saya jawab ini mungkin sudah oke kah atau bagaimana? Oke. Bang Tanu. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, sepengetahuan saya dulu waktu pertemuan saya dengan Ibu Badria, Ibu sempat bilang, jadi kalau untuk pemangkasan di musim panas sebaiknya pangkas pendek. Nah, dan untuk pemangkasan di musim penghujan sebaiknya pangkas panjang. Untuk tadi yang Ibu paparkan, pemangkasan tidak lebih dari 7. Pemangkasan tidak lebih dari 7 ini tidak lebih dari 7 mata tunas maksudnya Bu. Nah, ini termasuk di musim panas atau termasuk di musim penghujan itu. Dan berikutnya, apakah ini berlaku di semua varietas? Karena yang kita tahu di Indonesia kan, untuk varietas ini short spur, varietas ini medium spur, varietas ini long spur atau pangkas panjang, begitu Bu. Jadi mohon penjelasannya. Saya sebenarnya juga kurang paham itu sebenarnya apa. Ya. Pendek, menengah, panjang. Jadi sebenarnya kita akan melihat keadaan ya. Anggur itu semuanya sama. Ya, jadi tidak ada bedanya. Mau dipotong panjang, dipotong pendek, dipotong di tengah itu juga sama, bisa semua. Yang penting nutrisinya tercukupi. Ya, yang penting makanan itu cukup dan pohon itu sehat ya. Nah, masalah kapan kita potong panjang dan kapan kita potong pendek atau kapan kita potong di tengah itu melihat keadaan di tempat masing-masing. Jadi kalau di Thailand kita mengambil itu biasanya kita memotong di akhir musim hujan, buah diambil awal musim kering. Ya, jadi kalau di akhir musim hujan berarti kan harus potong panjang ya. Dalam arti kata ya tidak melebihi dari 7 mata tunas atau tunas mana yang paling potensial. Itu mungkin lebih tepat ya seperti itu. Tapi biasanya antara 1 sampai 7. Nah, setelah buah diambil itu biasanya Desember, Januari itu sudah masuk musim ya. Akhir musim panas, awal musim penghujan. Bukan, kalau di Thailand kan kita ada 3 musim. Oh, Thailand. Ya, jadi saya bicarakan Thailand ya, bukan di Indonesia kan. Nah itu di Thailand di pruningnya itu akhir musim hujan sebenarnya atau katakan di tengah musim hujan. Nah itu buah nanti akan matang di awal musim dingin. Katakan seperti itu ya. Nah terus setelah dipanen itu awal musim dingin. Nah kita memotongnya itu di pertengahan musim dingin Januari. Itu buah dipanen itu awal musim panas. Ya katakan bisa April Mei itu di Thailand. Jadi bisa kita potong pendek kalau kita mau mendapatkan ranting baru atau kalau mau mendapatkan buah kita potong 2 mata tunas setelah tangkai buah yang pertama ya. Jadi kalau mau dipotong pendek itu kan ada 2 harapan. Jadi kalau dapat buah lebih dari 50% kita akan pelihara, tapi kalau kurang dari 50% biasanya kita buang, kita akan pelihara ranting. Jadi kalau ranting itu umurnya 5 bulan sampai akhir Mei, nah bulan Juni kan kita sudah mengisi untuk pembuahan berikutnya. Jadi pertengahan Juli kita akan motong lagi. Tapi biasanya bulan Januari itu kita tetap akan memberikan pengisian bahan organik seperti yang dijelaskan Bapak Heri tadi dan pupuk generatif seperti biasa. Dan biasanya buah itu akan dapat 60 sampai 70%. Jarang akan dapatnya itu 50% ke bawah itu jarang sekali. Jadi tetap kita ambil walaupun tidak sebanyak hasil yang di bulan Desember.
Jadi Kalau kurang dari itu berarti ada sesuatu yang yang kurang pas. salah. Ya, mungkin Bapak Heri bisa menambahkan. Silakan. Jadi ya begini. Jadi seperti di Indonesia kan saya tidak di sini, jadi mungkin teman-teman yang sudah melakukan itu mungkin bisa berbagi ilmu mereka di sini dipotongnya kapan dan bagaimana itu mungkin bisa dijelaskan. Ini sinar-sinar saya nih, Bang Roni barangkali, Ya. Bang ini. Saya kira kalau dari saya seperti itu Ibu ya. Nanti kalau memang teman-teman reda ini kita bisa perjelas. Intinya apa yang disampaikan Bu Badaria, kemudian SOP yang pernah kita bahas baik di ASPAI bersama-sama dengan tim dari Direktorat Jenderal Hortikultura dan juga di asesmen oleh pihak profesor di IPB ya, ini sebagai pedoman. Tapi semuanya ini dalam pelaksanaannya kita harus lebih wise, lebih bijaksana, disesuaikan dengan kondisi dan situasi di masing-masing lokasi. Paling tidak ini menjadi pedoman utama. Nanti sambil kita berjalan, kita amati ya, dan nanti setelah 1, 2 kali, 3 kali siklus ya, itu nanti kita mesti nanti untuk kita sendiri mempunyai pola. Jadi dari SOP atau dari pedoman yang sudah ada ini, mungkin kita mempunyai pedoman yang versinya kita untuk kondisi di lingkungan kita yang barangkali mungkin untuk di lokasi yang berbeda mungkin ada sedikit perbedaan. Ya, jadi itulah yang saya katakan tadi, kita lebih wise, lebih bijaksana menerapkan ini. Dan yang terakhir sebelum tadi Bu Badara sampaikan tadi bahwa apabila semua proses ini dilakukan dengan baik, tidak mungkin kurang dari 50% produksinya dari yang kita rencanakan, dari yang kita prediksikan. Kalau seandainya sampai kurang dari 50%, berarti ada sesuatu yang kurang pas, atau bahasa ekstrimnya ada sesuatu yang salah. Itu yang perlu kita review lagi Bu ya, kita evaluasi kira-kira di mana kekurangan kita, di mana kita evaluasi lagi. Bu Badari tadi menyatakan bahwa kalau proses ini dilakukan secara baik, minimal itu 70% dari yang kita prediksikan pasti dapat. Ya, jadi tentunya karena ini kita proses untuk menjadi lebih baik dan untuk bisa terus berkembang sehingga kita bisa memperoleh hasil pada fase keempat dan fase kelima. Jadi teman-teman harus ingat ini, fase keempat itu adalah produktivitas, kualitas, kontinuitas, dan efisiensi. Nah, fase kelima adalah cuan, kan gitu ya. Jadi teman-teman penggiat anggur di Indonesia, kita ini sekarang ini sudah naik kelas mestinya, tidak lagi fase atau tahap 1, 2, 3 itu sudah berlalu. Bu Badaria sudah hampir 3 tahun mendampingi kita untuk belajar tentang budidaya anggur yang lebih baik, ya kan. Nah, sekarang kita sudah saatnya masuk di fase atau di tahap keempat dan kelima. Nah, kelima ini lebih khusus lagi untuk mendapatkan cuan yang lebih baik. Nah, kita kan harus punya strategi marketing. Nah, pada saat strategi marketing inilah para penggiat anggur ini harus mengikuti teknologi dan perkembangan dinamika kehidupan di masyarakat. Nah, sekarang kan eranya era digital, ya kan, eranya medsos. Nah, terkait dengan ini barangkali nggak ada salahnya ya, saya mengundang Bang Aris Munandar dari Pemuda Nganggur untuk berdiskusi bersama-sama Bu Badaria. Nanti bisa kolaborasi kira-kira kalau di sini untuk mengembangkan marketingnya seperti apa. Nah, di Thailand itu apakah untuk mempromosikan, karena rata-rata jual buah ya di sana Bu ya, tidak ada ini seperti bagaimana, sehingga nanti kita paling tidak kita mempunyai memperluas lah cakrawala atau
wawasan kita berkaitan dengan nanti bagaimana kita memperoleh hasil dari budidaya anggur. Artinya banyak dari rekan-rekan kan selalu bertanya-tanya, kalau saya sudah nanam anggur dengan konsep untuk pembuahan, ya kan, untuk produksi buah maksudnya, nah nanti jualnya bagaimana, kan gitu kan? Atau selain jual buah, apa yang harus kita jual? Nah ini Mas Haris, silakan di sini, Bang Roni bisa berpindah tempat, ya kan? Digeser di sebelah, ya kan? Sebentar Bapak, saya ada menambahkan sedikit ini ya, masalah yang tadi potong panjang potong pendek atau waktu. Jadi sekarang bicara masalah waktu. Jadi kami melakukan pruning di bulan-bulan tertentu seperti itu untuk bahasa Indonesianya itu biar tidak bertabrakan dengan anggur impor dari luar. Ya. Jadi kami memilih waktu itu karena memang dari luar itu memang sudah bukan masa panennya anggur di luar negeri. Ya, bisa dikatakan masuk ke Thailand. Jadi harga itu bisa kita tetap jaga. Jadi memang kami tidak menjual ke pasar, itu semuanya tidak dijual. Jadi semuanya buka kebun. Jadi kalau di sini bilangnya mungkin agrowisata. Nah, jadi seperti itu, dan itu memang akan habis di kebun dan tidak akan ke pasar. Termasuk sebagian di Jepang juga seperti itu. Iya. Ya, di Jepang juga ada beberapa kebun yang memang tidak bergabung dengan GA kooperasinya, ya itu semua buka kebun dan itu habis, tidak akan pernah tersisa. Jadi animo masyarakat tentang buah anggur itu ya memang luar biasa. Nah, kami berharap di Indonesia itu bisa meniru juga seperti itu. Jadi pada kesimpulannya artinya pemangkasan panjang pendek ini tergantung situasi dan juga kondisional dan bisa semua varietas. Benar sekali. Oke, itu saja. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan penjelasan dari Bu Badaria. Jadi nanti kita lebih bijaksana ya. Makanya mengapa kita harus mempunyai konsep yang jelas, termasuk adalah kita nanam kapan, harus dibuahkan kapan. Nah, yang secara produk itu menjadi sasaran kita. Tadi Bu Badaria sudah menyampaikan, tadi saya akan menyampaikan, oh di sini musim panasnya itu pas musim liburan sekolah, musim dingin juga pas musim liburan, atau musim hujannya musim liburan. Tapi juga kita bisa menggunakan alternatif lain kalau memang nanti daya saing anggur import ini sudah memasuki persaingan di kita, karena kan kita ini kan belum dilihat dengan sebagai pesaing anggur import ini kita sebenarnya, karena kita masih kecil sekali. Tapi masukan dari Bu Badaria ini menjadi referensi buat kita. Insya Allah pada suatu masa nanti kita sudah bisa seperti di Thailand ya Bu ya, sehingga produktivitas anggur di Indonesia itu sudah banyak, jangan sampai nanti berbenturan dengan import anggur. Nah teman-teman harus paham kapan panen anggur ya. Kalau kita lihat nanti musim panas negara-negara subtropis yang ada di atas khatulistiwa ya, sama yang di bawah khatulistiwa itu berbeda. Jadi itu harus kita pahami Bu ya. Jadi bulan apa anggur dari Chili, dari Peru, Brasil masuk, ada dari Australia, ada dari Cina, Jepang, Korea, itu berbeda-beda. India, nah ini kita harus wise ya, harus bijaksana menyikapi itu. Jadi ini tambahan referensi, nanti maksudnya tambahan referensi menjadi masukan-masukan pada waktu kita membuat konsep ini Bu ya, pembukaan anggur secara kebun anggur untuk agrowisata petik buah. Mungkin itu ya Bu ya tambahannya ya. Nah kembali ke ini, salah satu alat setelah kita tadi menanam sukses, produksi bisanya bagus, kualitas buahnya juga bagus, kontinuitasnya juga bisa terjaga ya, konsistensinya ya maksudnya. Terus kemudian kita juga bisa melakukan efisiensi dari segi pemupukan, pembuatan greenhouse dan sebagainya, sehingga katakanlah nilai investasinya kecil, biaya produksinya juga relatif
lebih bisa kita tekan ya Bu ya. Nah ini salah satu unsur yang tidak bisa dilupakan adalah bagaimana kita memasarkan produk kita ini. Nah, sekarang ini penggiat anggur juga harus pandai-pandai menyikapi perkembangan dan dinamika dunia. Nah, sekarang ini khususnya yang ada di Indonesia semuanya serba medsos karena alamnya adalah alam digital. Nah, kalau kita nggak mau ikut ya nggak masalah gitu, tapi kita ketinggalan zaman, ya kan? Nah, akhirnya kita harus bijaksana menyikapi perkembangan atau dinamika yang ada di kita. Nah, nanti Bu Badara juga kaitannya dengan pemasaran di Thailand itu seperti apa. Nah, ini Bang apa namanya? Kita undang Bang Aris Munandar ini dari Pemuda Nganggur karena beliau ini adalah YouTuber. Nah, YouTuber yang sekarang beralih pure 100% sebagai penggiat anggur. Terima kasih. Iya. Silakan Bang ini dulu nanti. Ya, silakan, Di silakan. ini Bu Badara ya. Silakan. Iya, pemasaran buah boleh, daging beda terserah. Pokoknya bagaimana memasarkan agar kita dapat cuan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ji atas waktunya dan juga Ibu dan teman-teman di rumah. Yang jelas seperti yang kita ketahui Bu, sebagai petani itu kan harusnya bagaimana kita menjualnya minim, tapi hasil yang maksimal, gitu. Artinya kita juga harus memikirkan di produksi, penjualan dan lain sebagainya. Apa yang Ibu lakukan dengan petani yang ada di Thailand untuk mendapatkan hasil yang maksimal, baik itu dari sisi marketing, digital dan lain sebagainya, biar nanti kita tahu gambaran ya, yang dilakukan petani-petani yang ada di Thailand seperti apa. Itu disebut untuk pertanyaan awalnya. Agak sedikit susah sebenarnya ya. Tapi yang berlaku di Thailand itu biasanya ada sebagian kebun dan tidak semua gitu. Semuanya agrowisata. Jadi di dalam itu bisa ada kafe, restoran, terus ada juga hasil dari buah anggur segar, anggur yang memang bisa dibuat seperti jus, jam, ya. Terus Manisan juga. ya manisan juga seperti itu. Produk turunannya. Ya, kira-kira seperti itu. Dan biasanya itu kebun-kebun yang ada kafe dan restonya itu memang kebun-kebun besar. Ya. Kami sendiri itu belum punya karena memang tidak punya tenaga kerja. Ya, jadi tenaga kerja itu memang minim kalau di Thailand. Jadi karena kita masih menghemat dalam banyak hal, ya kita tidak melakukan itu. Jadi cuma penjualan biasa, petik, selfie, seperti itu ya. Mereka datang ke kebun, foto-foto, terus petik anggur terus pergi. Tapi ada beberapa teman itu yang memang punya kafe, memang ada tempat minuman, resto, makanan, terus bakery dan segala macamnya itu. Ya, nah itu memang pemasaran yang luar biasa. Jadi kadang-kadang anggur itu tidak dijual buahnya. Ya, jadi anggur itu dijadikan sebagai daya tarik para pengunjung yang memang benar-benar cantik seperti itu ya Bapak ya, dari mulai warna, size seperti itu. Ya, tapi sebagian besar memang menjual buah tujuannya, di samping memang kafe dan resto. Jadi itu memang banyak di Thailand seperti itu, dan kita memang tidak menjual ke pasar kecuali itu di daerah Thailand Tengah yang memang untuk produksi kebutuhan nasional dalam negeri. Ya, memang ke pasar, dan itu luasannya puluhan hektar. Itu di luar greenhouse. Sudah dari 50-70 tahun yang lalu. Ya, itu memang dilakukan seperti itu, dan memang
Hah? Table grape. Ya, table grape itu table grape. Wine grape itu tidak ini mungkin kita tidak membahas wine grape karena wine grape itu juga mereka melakukan kafe dan resto semuanya. Ya, wine grape itu juga sama seperti itu. Tapi table grape yang pada awalnya di Thailand itu di Thailand Tengah, daerah yang memang rawan banjir. Oh, Makanya dibuat bedengan tinggi itu 1 meter, terus air itu di bawah. Ya, memakai perahu itu yang ditanam white Malacca sama black opal. Ya, jenis dari Amerika dan Australia. Nah, itu memang untuk kebutuhan dalam negeri Thailand. Nah, itu dibuat di luar greenhouse, itu memang bisa, tapi perlu perawatan ekstra, super ekstra. Artinya tanpa naungan. Ya, dibuat tanpa naungan ya, tapi ya itu tadi fungi dan insek itu memang benar-benar harus intensif. Kalau tidak bisa. Dan apakah kita mampu untuk melakukannya? Biayanya tinggi, tenaga kerja dan waktu itu sangat-sangat dibutuhkan. dan konsistensi Bu ya. Iya. Lengah sedikit habis. Benar, memang benar. Itu tetap bisa 2 kali panen juga Bu. Iya, tetap bisa 2 kali panen. Kalau dengan penggunaan medsos Bu, dengan Bu ini di sana. Ya, kalau masalah media sosial biasanya kita 2 minggu sebelum panen itu sudah menyebarkan berita di media sosial. Kita akan buka kebun tanggal berapa. Jadi seperti itu. Dan ya, dan kita biasanya saling bantu antar satu kebun ini dan kebun yang lain itu semua saling bantu. Ya. Tidak merasa bersaing malah. Tidak ada. Jadi teman itu kita akan bertanya buka kebun kapan. Jadi kita itu saling membantu, saling mempromosikan. Tapi nggak pernah bentrok, ini buka, ibu buka. Oh, tidak ada yang namanya bentrok, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Dan market masih Ya, terbuka luas. Ya. terbuka luas. Dan kami beruntungnya karena Mr. Waracet itu kerja di bank, jadi pasar kita itu tidak dari menengah ke bawah, tapi kita itu dari menengah ke atas. Dan itu benar-benar sangat menguntungkan bagi kami ya. Kami tidak perlu mencari orang yang datang ke kebun, biasanya mereka yang telepon. Mencari ya Bu ya. Ya, seperti itu. Nah, itu. Terus teman-teman yang lain ya itu tadi kita saling bantu. Mereka buka kebunnya kapan itu kita saling bantu. Saling mempromosikan. Itu kira-kira. Itu yang di Thailand ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Berikutnya Bu, mungkin pertanyaan lanjutan, apakah cukup dari perjualan yang Ibu lakukan? Maksudnya ini kan jual buah ya Bu, ya? Orang datang ke kebun petik buah. Apakah cukup untuk menutupi kebutuhan dan juga biaya produksi di kebun Ibu sendiri kayak gitu? Kalau bicara masalah kebun kami ya, ini karena kita masih membangun itu bisa dikatakan apa ya? Bisa tertutupi, tapi belum ada keuntungan. Ya. Tapi kalau di kebun yang memang sudah lama seperti Guru Wancai, Guru Yai itu hasilnya luar biasa. Ya, keuntungan itu memang banyak sekali. Jadi Guru Wancai itu ada 10 greenhouse. Jadi lebar greenhouse itu mungkin 5 meter ya. Kalau 10 itu berarti 50 meter. Terus panjang 50 meter. Itu dalam 1 tahun bisa menghasilkan 3 sampai 4 ton anggur. Kalau bisa per kilo berapa? Mulai dari 200 baht itu kira-kira ya 100.000 ya per kilo sampai dengan 400.000 ya tergantung paritas, biasanya seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, apa Ibu tidak terpikirkan gitu Bu untuk menambah pendapatan lain dengan penggunaan media sosial ini Bu, entah itu untuk jual bibit atau buat konten, karena kan yang sekarang jadi bisa dibilang kiblatnya Indonesia mungkin ke Thailand dulu nih, terutama kan ada Ibu. Nah, kalau mungkin nanti ke depan Ibu buat konten dari awal tanam, terus lagi perawatan, pemupukan sampai pembuangan dengan menggunakan bahasa Indonesia ya, jadi kita lebih paham, dan seluruh petani anggur yang ada di Indonesia bisa melihat konten Ibu, dan itu juga kan bisa menjadi keuntungan lebih untuk Ibu dan juga Mr. Waracet gitu. Artinya kan konten YouTube Ibu kan sudah ada nih, cuman memang belum spesifik gitu. Nah, apakah belum terpikirkan untuk ke arah situ gitu Bu? Ada perlu saya ke sana. Jadi begini,
Tidak ada tujuan kami itu untuk uang. Itu. Ya, jadi saya mungkin tidak akan membahas masalah uang ya. Dalam hal ini itu tidak ada. Rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Saya yakin itu tidak akan pernah tertukar. Walaupun sekarang mungkin kita pendapatan belum bisa menutupi, tapi kita tidak akan rugi karena yang kita tanam itu kan bukan dibuang. Seperti greenhouse itu kan akan tetap ada sampai puluhan tahun. Dan itu nantinya tahun depan dan tahun depannya lagi itu saya yakin hasil itu akan lebih baik dari sekarang. Jadi kepada teman-teman yang kalau memang ingin mendengarkan dari kami pertama mulai dari tanam sampai panen dalam itu ya nanti mungkin kami bisa buat. Nah, dan tapi kami tidak berpikir itu untuk mendapatkan uang dari itu. Tapi kepada teman-teman yang ingin membuat konten seperti itu silahkan datang ke Thailand, dengan senang hati kami menerima. Terima kasih. Ini terima kasih nih Bu Badari, memang dedikasinya, integritasnya itu luar biasa. Terutama ini terus terang rekan-rekan pengiat anggota Indonesia ini, Indonesia sangat beruntung ya memiliki Bu Badari yang mempunyai keahlian, pengalaman, pengetahuan tentang budidaya anggur khususnya Tata Grade ya, yang bisa disaringkan kepada kita di Indonesia. Ini luar biasa, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah Bu Badari dan Mr. Waces sekeluarga Ibu ya. Dan ini paling tidak memberikan referensi buat kita para penggiat anggur di Indonesia untuk lebih termotivasi, lebih semangat lagi dan lebih yakin lagi bahwa pengembangan budidaya anggur ini memiliki prospek dan peluang yang luar biasa besar. Tadi Bu Badari menyampaikan bahwa Bu Badari sekarang ini belum berhasil secara finansial, itu bukan berarti tidak untung, karena untungnya ini ditambahkan kebun lagi, ditambahkan greenhouse gitu. Jadi kebetulan kami beberapa tahun lalu akhir 2022 itu pernah ke sana yang dibangun di sini. Nah keuntungan ini tambah lagi di sini ya. Tapi suatu saat mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bahkan ini saya tadi sempat berbincang-bincang akan mengembangkan, mudah-mudahan kita doakan Bu Badari dan Waces memberi rezeki yang banyak ya, karena ditawarin di sebelahnya ini ada tanah yang mau dijual kan gitu ya kan. Nah ini artinya apa yang dihasilkan Bu Badari ini memang belum bisa dinikmati secara langsung karena terus mengembangkan sampai suatu saat mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bersama Waces sama Bu Badari dan keluarga semuanya ini bisa terlaksana kan. Dan kita sendiri ya, dulu kita sempat ke sana tapi gesosnya belum selesai, tapi tadi informasi dari Bu Badari sudah selesai. Artinya ini juga untuk teman-teman penggiat anggur di Indonesia apabila benar-benar berkeinginan untuk belajar budidaya anggur yang benar ya, artinya dengan teori-teori yang benar ya Bu ya untuk berhasil ya, silakan nanti menghubungi Bu Badari. Nah di sana sudah ada di kebunnya, sudah ada guest house ya Bu ya. Jadi nggak usah khawatir lah ya, mudah-mudahan ini juga menjadi idealisme Bu Badari dan Mr. Waces beserta keluarga yang didedikasikan untuk tidak hanya masyarakat di Thailand saja, tapi masyarakat yang ada di Indonesia bahkan dari Malaysia dan Vietnam itu ya belajar di sana. Ayo teman-teman penggiat anggur Indonesia, kita belajar budidaya anggur ini benar-benar sungguh-sungguh untuk masa depan yang lebih baik, yang bisa menambah kesejahteraan. Itu barangkali tambahan. Silakan Mas Aris, lanjut. Berarti sejauh ini tadi saya menanyakan dari mana pengunjung itu tahu, tapi tadi sudah dijelaskan gitu ya. Nah selain flyer dan informasi-informasi itu, informasi dengan menggunakan digital itu
apa saja yang ibu gunakan gitu Bu? Apakah dari media sosial atau marketplace? Di sana ada nggak Bu marketplace untuk jual bibit seperti di Indonesia kan ada kayak Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Jual buah juga gitu. Apa hanya untuk yang saat ini untuk hanya yang datang ke kebun saja? Mungkin ada beberapa teman yang agak jauh tempatnya dari tempat kami itu ya itu mereka juga ada yang menjual bibit ya di Shopee dan segala macam seperti itu, tapi kami dan teman-teman yang daerah utara itu biasanya tidak melakukan, jadi kita tetap open dan itu ya promosinya dari semua media sosial ya, dan dari mulut ke mulut. Nah, seperti teman ya atau orang yang sudah pernah datang ke sana dia akan bicara kepada temannya dan temannya juga lagi akan bicara itu kebanyakan seperti itu. Ada juga kalau saya kemarin itu orang dari Thailand Selatan, dia itu mendengar dari radionya pemerintah ya, radionya pemerintah, jadi dia mendengar terus dia menelpon saya, dia menanya, kamu orang Indonesia mengapa kamu bekerja jauh sekali sampai ke Thailand. Dibilang seperti itu. Jadi saya bilang saya tidak bekerja, saya bekerja di kebun saya sendiri. Nah, baru dari situ dia bingung kan. Terus saya tanya, dapat tahu kami itu dari mana? Mungkin dari Facebook segala macam. Dia bilang tidak, dari radio pemerintah dibilangnya. Radio pemerintah yang punya Provinsi Lampang. Nah, itu kan bisa menyebar kemana-mana kebenaran dia itu mendengar. Makanya setelah itu bersama teman-teman yang dari daerah selatan itu setiap mereka ke utara liburan musim dingin mereka itu selalu mampir ke tempat saya. Nah, itu juga suatu cara promosi yang secara tidak langsung ya. Nah, itu bisa memperkenalkan kebun kami kepada orang-orang daerah selatan, dan kalau mereka datang tuh bukan 1-2 orang, 3 mobil itu mobil travel ya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Dan ada juga dari travel agent, kemarin tuh ada beberapa perusahaan ya yang datang, bagaimana kalau mereka itu ke kebun, kerjasama, bawa tamu dari luar negeri, katanya itu apa yang bisa kami sajikan. Nah, kita bilang ya silakan datang ke kebun, boleh petik buah dan segala macam, apakah tidak ada yang lain katanya. Jadi kami kan tanya, ya maksud yang lain itu bagaimana, jadi harus ada uang masuk katanya. Ya, tiket masuk katanya seperti itu. Ya, dan segala macam seperti itu. Terus tiket itu dibilangnya alangkah baiknya meliputi misalnya kalau ada jus anggur 1 gelas, terus buah anggur itu 1 tempat yang kecil, dibilangnya seperti itu. Itu kan jadi tamu-tamu itu senang. Kalau mereka suka, mereka itu bisa membeli langsung katanya seperti itu. Nah, seperti kita di Jepang kemarin ya Bapak ya. Nah, itu di Nagoya di tempatnya guru saya itu kita dapat minuman yang memang jus anggur, terus buah-buah yang memang ditaruh itu dalam keranjang kecil itu ya Bapak ya, beberapa biji begitu ya. Nah, itu juga pemasukan dari para travel agent untuk kita para pekebun anggur di Thailand ya, seperti itu. Berarti sejauh ini memang peranan media sosial Ibu Badara sendiri belum terlalu ekspansi begitu jauh Bu ya. Paling hanya sekadar dari mulut ke mulut dan juga radio atau flyer-flyer di Facebook. Nah, kemungkinan mungkin kalau misalkan seperti yang tadi saya bilang, kalau mungkin nanti Ibu konten baik menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Thailand gitu kan, di satu sisi memberikan edukasi, satu sisi juga mempromosikan diri kita sendiri ya, mungkin nanti yaitu Ibu dan juga Mr. Wasis kalau sempat ya, karena saya juga tahu mungkin Ibu sibuk makanya nggak sempat bikin konten. Jadi nanti kalau misalnya memang buat konten ya, kita di Indonesia mungkin seperti Bang Tono biar tetap semangat ya, nggak lupa lagi. 1 tahun pertama semangat, 1 tahun kedua lupa. Nah, jadi kalau ada konten kan jadi kita biar ingat lagi, oh selainnya seperti ini, begitu Bu. Dan ada pun nanti istilahnya cuan itu kan bonus ya. Sama seperti saya juga awal pertama kali saya buat konten YouTube, saya tidak berorientasi saya akan dapat uang dulu gitu. Awalnya memang iya, cuma setelah 1-2 bulan saya di YouTube kok ternyata uangnya kecil, tapi saya menikmati, saya buat konten, saya memberikan edukasi keliling kebun kesana kemari gitu kan. Tapi ya alhamdulillah ada beberapa uang masuk ya, lumayan lah untuk ganti ongkos kasarnya kayak gitu. Mungkin itu dari saya ya. Sebenarnya animo masyarakat terhadap anggur itu besar sekali.
Ya, memang besar sekali. Kalau kita bisa, ini saya lihat di Pirisco ya, anggur itu kan masih belum maksimal hasilnya, tapi pengunjung itu datang setiap hari, walaupun anggur itu tidak dijual, belum masanya untuk dijual, mereka akan datang, ya. Dan apa yang terjadi? Mereka akan makan, mereka akan minum. Itu ada kafenya, ada foto-fotonya. Nah, apa yang bisa kita jual di sana? Benar kan? Anggur belum bisa dijual, tapi ya bibit bisa. Nah, terus minuman juga bisa, makanan juga bisa. Itu yang saya lihat sekarang. Dan itu mungkin jauh lebih besar penghasilannya daripada kita jual buah anggur ya. Itu mungkin bisa ditiru oleh teman-teman yang lain ya. Jadi buat Ya. foto prewedding ya. Ya, memang benar. Ya. Memang benar Bapak, itu bisa untuk meeting, bisa untuk segala macam kegiatan dengan batasan tertentu kan seperti itu. Mari. Nah, ini mungkin sekedar masukan dari saya. Terima kasih. Ibu ada mungkin closing statement? Ada barangkali untuk pesan-pesan, harapan-harapan yang perlu disampaikan untuk para penggiat anggur di Indonesia? Ya. Sebenarnya berat ya. Dari hasil saya melihat kemarin, itu sepertinya kita itu berdiri sendiri. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu saling rangkul. Ya. Jadi mungkin sebelum kita turun ke lapangan untuk membuat perkebunan, katakanlah menanam anggur secara baik dan benar, alangkah baiknya kita itu berkunjung melihat ke kebun 2 atau 3 kebun. Jadi kita bisa menarik kesimpulan, oh kebun itu seperti itu, yang satu seperti itu, dan yang satu seperti itu. Mungkin ada yang bisa kita ambil dari sana sedikit, mungkin masalah sistem tanam. Terus yang bisa kita ambil dari sana sedikit, mungkin sistem pengairan. Satu kebun lagi mungkin kita bisa ambil dari bentuk greenhouse. Jadi saran untuk memantapkan konsepnya Bu ya. Iya, ya itu untuk memantapkan ya mungkin ya Bapak ya. Karena beberapa kebun yang saya kunjungi itu ya berantakan. Ya, karena kita berdiri sendiri. Nah, itu berdiri sendirinya itu saya tuh kurang paham. Apakah karena kita merasa mampu dengan kemampuan yang kita ada baik dalam segi ilmu, materi, itu apa seperti itu pengalaman, atau memang kita tidak paham. Nah, itu yang saya masih belum paham di sini itu. Tapi tidak paham dan tidak mau belajar. Jadi alangkah baiknya kalau kita tuh ya itu tadi saling membantu dan saling memberikan informasi biar anggur itu semakin maju. Itu harapan dari kami. Terima kasih. Mudah-mudahan harapan kepada Ria terhadap kita para penggiat anggur Indonesia ini bisa terwujud ya. Harapan kita teman-teman ini selama 2 minggu Bu Badaria berkeliling-keliling di beberapa kebun ya. Kita harapkan nanti suatu saat tidak terlalu lama Bu Badaria datang lagi, harus ada proses perubahan ini, harus ada penyempurnaan, harus ada hasil yang lebih baik Ibu ya. Kalau tidak, kalau sama saja ya ngapain di sini kan gitu Bu ya. Tapi luar biasa Bu Badaria tetap semangat meskipun 3 tahun ke sini hasilnya masih dapat dikatakan, tadi Bu Badaria enggak tega sebenarnya mau ngomong gitu. Kita ini masih dapat dikatakan jalan di tempat lah Ibu ya. Padahal peluang kita cukup besar, prospek juga cukup besar ya menghadap. Nah, mudah-mudahan informasi ini juga didengar oleh pemangku kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga bisa mendukung ASPAI, Asosiasi Penggiat Anggur yang merupakan organisasi para penggiat anggur di Indonesia untuk pengembangan budidaya anggur nasional di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang kita bahas di Anggur dengan judul kupas tuntas prospek bisnis dan budidaya anggur atau table grade di Indonesia ini bisa menjadi referensi bagi kita semua untuk lebih semangat, lebih termotivasi untuk mengembangkan budidaya anggur di Indonesia. Mudah-mudahan
Allah memberikan bimbingan dan limpahan rahmat-rahimnya sehingga kita bisa mewujudkan itu sesuai dengan harapan Bubadara. Harapan Bubadara dan harapan Ustaz Warajes adalah harapan kita semua agar budidaya anggur Indonesia bisa terus maju, terus berkembang. Gitu Bu ya. Sekali lagi teman-teman penggiat anggur Indonesia, ada dua sisi ya, dua tahap tadi pagi dan siang atau sore hari ini kita membahas tentang prospek bisnis anggur maupun budidaya anggur di Indonesia. Mudah-mudahan semuanya ini kita harapkan bisa membawa manfaat dan keberkahan buat kita semuanya. Kurang lebihnya saya Herianto dari Kong Anggur, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan, khususnya dari Bu Badaria. Salam untuk Mr. Warajes dan bapak-bapak ibu-ibu yang ada di Thailand yang juga sangat-sangat memberikan perhatian Ibu ya terhadap pengembangan anggur Indonesia, terutama Pak Warajes, salam kami dan teman-teman yang lain ya di Thailand yang sudah pernah ke Indonesia juga dan yang sudah pernah kami temui selama di Thailand. Demikian rekan-rekan penggiat anggur, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, salam sukses, dan salam pengangguran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.